Shadow World Over Video Gaming, powered by Playday.id. Halo guys, kembali lagi di ABG, aplikasi board game di mana gue bakal ngebahas dan mainin board game dalam bentuk aplikasi. Episode kali ini kita bakal main Morels, atau banyak juga publisher yang merilisnya dengan nama Fungi. They're the same game kok, gak ada perbedaannya, cuma beda desainnya doang. Actually kalau kalian cari di channel gue nggak ada namanya Morels, kalian cuma bisa ketemu Fungi, itu adalah game yang sama. Jadi kalau kalian belum tahu cara mainnya, kalian boleh cek link di deskripsi video buat ngeliat tutorialnya. Karena kalau kalian udah tahu cara mainnya, bakal lebih mudah bagi kalian mengikuti step by step yang gue lakukan di video ini. Sebelum lanjut, gue mau info dulu, ini adalah aplikasi bajakan. Gue lupa kenapa gue download APK-nya dulu ya, mungkin karena budget lagi menipis. Tapi ini bukan gue sengaja download cuman buat bikin kontennya, ini gue udah download dari lama dan gue mainin cukup sering and it's nice game. Desainnya bagus dan gue kebetulan juga suka Fungi. Dan kalau di dunia nyata gue jarang main berdua, seringnya main rame-rame. Jadi kapan lagi kesempatan main berdua kalau bukan di aplikasi ini. Langsung aja without further ado, kita masuk ke aplikasi Morels. Ya kalian lihat tuh bajakan, makanya ada link anehnya. Ini di develop sama Mossberg Games dan Two Lantern Games. Morels otomatis ada jamurnya, strategic, foraging, and feasting for two. Ada options kalau kalian mau mengatur settingnya. Online game kalau kalian mau main dengan worldwide dengan teman-teman kalian, yang penting jarak jauh bisa di sini. Tapi kita akan main lokal game hari ini. Ya, ada tutorialnya, cuman nah kalian ngapain nonton? Kalian nonton video tutorial gua aja ya, udah jelas itu yang terbagus, cie. Oke, kita bakal new game karena kita nggak ada game yang ongoing, nggak ada yang bisa di-resume. New game. Typical Samuel, kalau kita lagi main solo, pasti gua jadi RWH, lawannya itu Shadow ya, seperti di tutorial dan playthrough gua juga. Kalau kalian lihat itu variannya normal, kita bakal change. Oh sorry, bukan bakal change. Kalau kita change, kita akan lihat banyak opsinya ya. Ada no moons, turnamen, no baskets, dan semuanya itu bakal bikin game jadi lebih challenging. Cuman untuk video kali ini, kita bakal main normal aja, dan type-nya bisa diganti-ganti juga, itu medium, hard, atau human ya kalau kalian mau main fast and play. Tapi kita hari ini bakal main easy AI aja, itu yang paling gue suka. Karena kalau gue tunjukin yang gede-gede, yang susah-susah, terus gue dihantam habis-habisan, itu bisa bikin kalian punya bad image terhadap aplikasi ini. Ya, but here we are, kita langsung start main. Nice. Ya, kalian pasti familiar dengan layoutnya. Kartu awal dibagikan. Oh, dan kita menjadi pemain pertama. Seperti yang kalian bisa lihat, kita memulai permainan dengan 4 kartu doang. Kenapa? Karena kartu yang kelima adalah Destroying Angels. Kalau kita dapat itu di setup, kita nggak dapat replacement and it's not good. Terus yang gue bingung, kenapa Shadow cuma mulai dengan 3 kartu doang? Oke lah, this is kinda confusing. Mestinya kita mulai dengan 5 kartu guys. Yap, itu what it is lah. Mungkin karena bajakan, gue nggak tahu juga sih. Ya, jadi kalau kalian lihat di bagian bawah itu ada kartu di tangan kita, dan di bagian atas adalah kartu di tangan Shadow. Dan di depannya ada panci dan basket, itu menjadi bagian mereka. Terus di pojok kiri bawah ada status kita ya, namanya RWH. Terus yang ada kolom 0 itu adalah poin. Yang di pojok kiri, lebih kiri bawah lagi adalah jumlah sticks kita. Di awal permainan kita belum punya. Terus di sampingnya itu adalah jumlah kartu yang kita pegang. Kalian lihat saat ini kita pegang 3 kartu. Dan hand limit kita ya, hand limit di awal permainan adalah 8. Shadow karena dia punya keranjang, dia hand limitnya adalah 10. Dan dia statusnya ada di pojok kanan atas. Kita langsung mulai. 7 kartu di tengah adalah barisan hutan. Dan di bawah setiap kartu ada berapa banyak stick yang perlu kalian pakai untuk bisa mendapatkannya ya. Seperti yang kalian tahu dari base gamenya, 2 kartu terkanan itu gratis karena itu area di depan kaki kita. Semakin ke belakang ongkos sticknya naik, dan saat ini kita belum punya terlalu banyak, jadi kita cuma punya 2 opsi. Dan kebetulan yang paling depan itu adalah fairy ring, dan kita punya 1 di tangan kita. Ambil dong. Oke, central bakal masuk di kepal dan diambil sama Shadow. Sekarang giliran kita. Ada Morels. Morels ini adalah pengganti, gue lupa ya, yang di Fungi itu nama jamurnya Morels juga seingat gue sih. Morels adalah jamur yang paling langka di sini dan gak ada kartunya di deck malam. Jadi kalau kita ambil, kita nggak tahu yang kedua sama yang ketiga bakal jadi punya kita atau enggak. Cuman itu big deal sih. Atau ada 3 ear, dan gue punya 3 ear di tangan gue. Gue ambil 3 ear aja lah. Gue takutnya nanti Morelsnya jadi gak bernilai apa-apa dan menu-menuin tangan gue. Tapi Morelsnya juga nggak diambil sama Shadow. Kayaknya itu memang nggak enak ya. Aduh guys, ada keranjang di situ. Tapi sayang sekali kita belum punya kapasitas, belum punya cukup stick untuk mengambilnya. So, gue nggak pengen itu cepat-cepat masuk ke Decapal. Tapi ada Lawyer's Week di situ dan gue pengen. Oh my god, enggak lah.
gue bakal jual jamur untuk dapatkan stick. Gue bingung ya, di hutan jual jamur dapat stick itu dari siapa? Coba, gak ada juga sejarahnya kita bisa masak jamur terus nanti hasil akhirnya jadi stick. Tematik game ini cukup confusing, cuman ya it is what it is, kita nggak bisa mengubahnya. Kita bakal jual Tree Ear, karena Tree Ear ini cuma 1 poin per kartu, tapi kalau dijual jadi stick menghasilkan 2 stick per kartu. Jadi kita lebih efisien untuk menjualnya mendapatkan 4 sticks. Kita jadi lebih fleksibel nanti. Dan dia ambil keranjangnya, bener kan? Yup, itu my own mistake. Ini cukup berat. Ada fairy ring tapi ada kartu bulan. Kalau gua nggak ambil kartu bulan ya, Shadow pasti bakal ambil kartu bulannya. Karena AI itu predictable hampir di sebagian besar game. Terutama yang isi sih ya, karena ini isi. Mereka itu kita tahu kalau kalau gua nggak ambil apa-apa, mereka nggak bisa menjangkau kartu bulan itu. Tapi gua mau ngambil apa-apa. Oke lah, kartu bulan itu masih ada 7 lagi guys. Jadi ya udahlah, nanti aja kita bakal ambil fairy ring, bayar 1 stick. Shadow pasti ambil tuh, kalian lihat ya. Tuh dia ambil. Dan dia mendapatkan kartu bulan pertama. Oke, di Decay Pile ada 2 honey fungus. Itu adalah jamur yang paling banyak di hutan. Actually malah ada 1 lagi tuh di baris di ketiga dari kiri. Tree Ear muncul. Ya tadi baru gue jual untuk jadi sticks. Jadi sekarang gue bisa langsung masak sih. Atau gue mau ngumpulin fairy ring yang keempat. Dan cuma ada 4 fairy ring doang nih deck. Gak lah, gue bakal masak aja lah. Kemungkinan kecil gue bisa dapetin yang keempat itu. Ini udah 9 poin kok. I'm pretty happy with that. Dan 4-4-nya yang ada di Decay Pile diambil sama Shadow. Oh, ada kartu bulan. We're not gonna miss that. Kita bakal ambil. Sekalipun ada Lawyer's Wake yang kita suka. Tapi kartu bulan pasti diambil sama Shadow kalau kita nggak sikat duluan. So, kita bakal ambil, bayar 1 stick doang. Dan mendapatkan Hand of the Woods. Hand of the Woods ada di Decay Pile saat ini. Dan Lawyer's Wake-nya juga masuk ke Decay Pile. This is a good day. Kita bakal ambil. Dan ada basket. Gue masih dapetin basket guys. Yap. Kalau nggak hand limit gue cuma segini, gue bakal kesulitan untuk kedepannya. Ambil basket. Stick gue sisa 1 doang. Gue mesti mulai menjual sesuatu kalau pengen lebih fleksibel. Oke. Si Shadow mengambil telur. Nah sekarang apa yang kita lakukan? Decay Pile gak menarik karena ada Destroying Angels. So kita bisa menjual sesuatu. Masalahnya yang ada di tangan gua, kalau dijual itu per kartunya cuma 1 stick, and that's not good. Jadi, tapi gua mau ambil apa ya? Chandral juga nggak terlalu banyak ya. Chandral cuma ada 1 honey fungus. Oke lah, gua ambil honey fungus aja lah. Tapi kalau Chandral enaknya dia kalau dijual menghasilkan 2 sticks. Oke lah, Chandral cuma ada 4 tapi gua bakal tanking chances. Gue baru mau ngambil panci. Oh my. Oke, ada Tree Ear. Tree Ear kayak tadi kan dijual lebih enak daripada dimasak. Oke, itu bahasa yang. Tapi ada Lawyer's Wake juga. Gue bakal ambil Lawyer's Wake aja lah. Berharap Tree Ear-nya masih di situ di giliran gue nanti. Oh ya, nggak diambil. Tapi sayang sekali guys, hand limit kita itu 10, kita udah pegang 7 kartu. Sedangkan di Decay Pile ada 4 kartu. Kalau gue ambil semua kartu di Decay Pile itu bakal melebihi hand limit, jadi it's not legal. In the meantime ada keranjang dan fairy ring yang keempat gak terlalu menarik. Jadi gue bakal ambil keranjangnya. Hand limit gue jadi 12 sekarang. Tapi sayang sekali 4 kartu itu sudah bye-bye. Oke, dan Shadow sudah mendapatkan 12 poin. Saat gue masih 9 poin, gue better ambil panci sebelum gue kehabisan panci buat masak. Baru mau ngambil telur, telurnya masuk ke Decay Pile. Dan di Decay Pile ada Destroying Angels. Setelah nanti dia kembali ke discard pile, Decay Pile yang baru juga akan kedatangan Destroying Angel lagi. That's super bad. Tapi in the meantime, apa yang bisa gue lakuin? Itu pertanyaannya. Atau gue bisa masak Lawyer's Wake ini. Karena gue punya 3. Ya, demi memperkecil hand size sih. Karena saat ini belum ada opsi yang bagus. Gue belum punya cukup stick untuk mengambil bulan. Gue mesti tunggu dia agak ke depan. Itu pun kalau nggak diambil sama Shadow. Tapi Shadow pun nggak punya sticks. Jadi dia nggak bisa ambil bulan. Kalau gue ngambil kartu dari hutan, cuma 1 kartu yang kebuang ke Decay Pile, meaning kartu bulan yang terdekat itu masih maju 1 space doang. So gue aman lah, gue masak aja sekarang. Ya, gue punya 1 panci, why not? Gue mengejar 15 poin. Yap, seperti yang gue duga, dia nggak bisa ambil. Tapi sekarang dia punya 6 sticks guys, itu cukup banyak. Oke, no brainer, gue bakal ambil kartu bulan ini. And see what we get. Kita mendapatkan honey fungus. Tree Ear, kenapa dia pilih Tree Ear ya? Gak tau lah, mungkin dia mau koleksinya juga. Kita bakal ambil panci sebelum kita ambil. Atau kita mau ambil bulan ya guys. Mendingan kita ambil bulan ya. Panci masih ada 2. Dan kalaupun yang kedua itu diambil sama Shadow, ada 1 di Decay Pile. Ya kita bakal ambil kartu bulan aja. Hopefully it's good. Fairy ring. Oke.
Gak bisa dimasak guys. Udah beneran kita nggak bisa cari fairy ring yang ketiga untuk melengkapi set untuk dimasak ya. Karena fairy ring yang terakhir tadi udah di discard. Jadi gunanya fairy ring saat ini cuma dijual doang. Gue tempted ya, gue mau ngambil honey fungus dan panci. Atau gue mau ambil keranjang lagi. Apakah hand limit gue masih belum cukup? Kayaknya udah cukup deh. Untuk saat ini, kalau keranjangnya masih ada, gue bakal ambil nanti. Gue bakal ambil yang ada di Kepal dulu. Untung gak diambil sama Shadow. Ada kartu bulan, ambil lagi sebelum habis sama Shadow. Enggak sih, kita yang banyak ambil kartu bulan dari tadi. Kita bakal ambil kartu bulan dan mendapatkan 3 ear. Nice, ada 3 ear yang keempat di hutan. Tapi sayang sekali kita nggak bisa ambil kartu dari DK karena kita cuma punya kapasitas untuk mengambil 3 kartu lagi. So, you better believe gue bakal mulai memasak atau menjual sekarang. Atau gue bisa ambil panci. Enggak lah, panci nggak terlalu buru-buru sekarang karena masih ada 3 panci di hutan. Gue nggak tahu siapa mau jatuhin panci di hutan. Coba ya guys, mungkin ada Lost Explorer yang mati karena nggak mungkin kelaparan, mereka punya panci kok. Yap, sambil menunggu gue bakal jual fairy ring karena 1 kartu malam terhitung sebagai 2 jamur. Kita bakal dapat 4 sticks. Nice, apa yang dipilih oleh Shadow? Dia bakal ambil Hand of the Woods. Sayang sekali padahal kita juga mau. Ada telur guys. This is tough. Oke, di Kepal cuman ada panci sama shiitake. Kita nggak koleksi shiitake, jadi kita nggak terlalu urgent. Kita ambil panci lagi kali ya. Ya, ambil panci lagi, why not? Tapi gue pengen Hand of the Woods plus telurnya juga. Gue cuma berharap si Shadow nggak ambil telurnya. Seingat gue, si Shadow itu juga koleksi Hand of the Woods. Jadi, kalau ditanya 50-50 chance dia lebih pilih yang mana, dia bakal ambil Hand of the Woods. Jadi mendingan gue ambil walaupun itu harganya lebih mahal sekarang. Oke, 2 stick. Jangan ambil telurnya. Oh, dia ngambil telurnya. Dia ambil di Kepal. So, it's time for me to grab the eggs. Karena ada banyak. Oke, dia taruh panci karena hand limitnya. Padahal hand limitnya belum nambah. Kenapa dia ambil panci ya? Kenapa dia mainin panci maksudnya? Oke, gue belum bisa ambil di Kepal. Dan di Kepal ada Morels yang gue nggak terlalu peduli. Ada Morels coming guys di ujung hutan. Cuman enggak lah. Dia gunanya juga cuma buat dijual. Tapi kalau dijual jadi sticks, dia menghasilkan 8 sticks guys. That's huge. Karena, udah sisa 4 kartu doang di deck ya. Kalau kalian lihat tuh di pojok kiri atas itu ada deck pagi dan deck malam. Di deck pagi sisa 4 kartu, di deck malam sisa 1 kartu. Dan 1 kartu itu you better believe dari 1 bulan yang terakhir ini. Kita masih punya kapasitas untuk mengambilnya. So, why not lah, kita bakal coba kartu bulan ini jadi apa. Shiitake. Oke guys, kalau kita nggak cepat-cepat masak sekarang, aduh, masalahnya panci gue cuma 1 doang. Jadi gue cuma bisa masak 1 jamur. 1 jenis jamur. Dan gak ada panci lagi. Gue tahu decknya udah habis dan sekarang di hutan gak ada jamur. Pagi di Kepal. Oh my god, gue nyesel gak ngumpulin panci dari tadi. Oke lah, tapi kita bakal masak dulu. Karena gak ada gunanya juga. Kita kan gak bisa ngumpulin poin. Might as well kita masak-masak dulu. So, yang paling banyak bisa kita lakukan adalah Hand of the Woods. Karena kita punya 4 jamur Hand of the Woods. Plus kita punya telur. Ingat kalau telur cuma bisa dipakai kalau kita masak 4 jamur yang jenisnya sama sekaligus. And that's the case here. Kita bisa memainkannya. Nice. Kita mendapatkan tambahan 15 poin. Dan Shadow. Oh my god, this is really close. Tapi iya betul, gue sedih banget guys. Gue bakal kalah sama Shadow cuma gara-gara gue gak punya persiapan panci. Kayaknya gue ambil honey fungus. Oh, bisa. Kalau gue ngambil kartu dari hutan sekarang, Shadow itu nggak dapat giliran terakhir. Begitu barisan hutan habis, the game ends immediately. Jadi ya udahlah, gue bakal ambil. Setelah gue ambil honey fungus, gue bakal punya 5. Yang kalau dimasak bakal sangat bagus sekali. Tapi sayangnya gue nggak punya panci. Doesn't matter, gue bakal akhiri permainan. Dan ya sistem akan otomatis menghitung poin dari setiap pemain. Oke, itulah jamur-jamur yang dimasak Shadow dan jamur-jamur yang dimasak oleh kita. And as you guys can see, we win. Gue beneran takjub ya. Shadow cuma masak 2 jenis jamur, tapi udah dapat 21 poin. Gue masak 3 jenis jamur, cuma 30 poin, bedanya nggak terlalu jauh. Well, jauh sih, 21 sama 30 itu beda 9 poin. But the
Point is, gua yang menang kali ini guys. Ya, dan itulah OneFlow Play tuh main Fungi dalam bentuk implementasi aplikasinya. Semoga dengan menonton video ini, kalian bisa memutuskan apakah game ini cocok dibeli atau enggak. Atau kalau kalian pengen explore lebih dalam lagi, kalian boleh beli aplikasinya. Well, gua nggak sarankan bajak seperti gua ya, gua tahu itu salah. Jadi gua ada sediakan linknya ke aplikasi iOS maupun Android di deskripsi video juga, supaya kalian bisa membelinya di situ. Ya, sekian dari gua untuk saat ini. Bye, sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming.